anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bab harap kabar kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tentunya harus semangat ya, walaupun kalian masih belajar secara online, tapi Bapak Ibu Guru berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, pelajarannya kita bahas pada hari ini yaitu pelajaran yang ke-5, yaitu Nabi Elia. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini selalu dilindungi Tuhan dan tentunya kita bisa belajar dengan lancar. Nah, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, Engkau sangat mencintai kami umat manusia. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Sama seperti pada waktu Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah kami, sumber kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini apa ya? Yang pertama, kita diajak untuk semakin berani berkata jujur. Yang kedua, memahami arti dan tugas seorang nabi. Dan yang ketiga, merefleksikan dalam diri karya-karya Allah dalam setiap hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, Bapak akan memulai dengan pertanyaan. Pernahkah kalian berani menegur orang yang melakukan kesalahan? Ayo kalian ingat-ingat lagi ya. Pernah enggak kalian berani menegur orang yang melakukan kesalahan? Kalau pernah, kalian ingat-ingat kembali. Kalau tidak, ya kalian ingat juga. Nah, anak-anak, coba kalian ingat-ingat apakah pernah atau tidak ya. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana perasaanmu menegur orang yang melakukan kesalahan? Nah, ingat-ingat kembali perasaanmu ketika kamu itu menegur orang yang berbuat salah itu bagaimana? Apakah aku merasa sedih? Apakah aku merasa bangga, senang bisa menegur orang yang melakukan kesalahan? Dan yang ketiga, bagaimana reaksi orang tersebut kepadamu? Mungkin ada yang merasa senang, ada yang merasa gembira, ada yang mengucapkan terima kasih karena sudah mengingatkan dan menegur orang yang berbuat salah. Bahkan mungkin ada yang tidak terima ketika kalian menegur orang tersebut. Nah, jadi banyak ya reaksinya orang tersebut kepadamu. Nah, kalian ingat-ingat kembali apakah kalian itu pernah berani menegur orang salah atau tidak? Dijawab dengan jujur ya. Tapi tidak usah ditulis, kalian ingat-ingat kembali saja. Nah, ketika kamu menegur orang tersebut,
pasti memiliki alasannya mengapa kamu berani menegur orang yang berbuat salah. Nah, alasannya apa? Apa sih yang melatar belakangi kamu ingin menegur orang yang berbuat salah itu apa? Ya, mengapa kamu berani menegur orang tersebut? Lanjut ya. Nah, ketika kamu menegur orang yang berbuat salah, mengingatkan orang yang berbuat salah, nah disitulah kalian bisa dikatakan sebagai nabi. Wow ya, sungguh luar biasa ketika kamu sudah berani untuk menegur orang yang berbuat salah itu. Nah, sekarang apa sih pengertian dari nabi? Artinya adalah seorang yang secara khusus dipanggil dan dipilih Allah. Nah, itu adalah arti dari nabi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan sabda dan kehendak Allah atas manusia. Nah, jadi ini adalah pengertian dan tugas seorang nabi. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika zaman Nabi Elia pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahab. Nah, Raja Ahab yang dulunya dia terkenal baik, tapi lama-kelamaan dia akhirnya menyembah dewa Baal. Nah, ceritanya ada di Kisah 1 Raja-Raja bab 16 ayat 29 sampai 33, dilanjutkan bab 17 ayat 1. Atau yang punya bukunya bisa kalian baca di halaman 51. Nah, anak-anakku yang terkasih, bisa kalian baca ya nanti ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Raja Ahab yang menyembah dewa Baal. Nah, di situ dikatakan bahwa Raja Ahab merupakan anak dari Omri, atau yang bisa kalian sebut Raja Ahab bin Omri. Nah, ketika zaman Nabi Elia, Raja Ahab itu memerintah bangsa Israel selama 22 tahun. Wow, sungguh luar biasa ya. Raja Ahab memimpin selama 22 tahun. Nah, Raja Ahab memiliki istri atau permaisuri yang bernama Izebel, yang merupakan anak Raja Etbal atau Raja Sidon. Nah, anak-anak yang terkasih, Raja Ahab seperti yang Bapak katakan tadi di awal, bahwa Raja Ahab itu awalnya dia merupakan raja yang baik. Namun ketika dia mengenal Izebel, atau setelah dia menikah dengan Izebel, dia akhirnya menyembah dewa Baal. Kemudian bahkan dia membuat kuilnya di Samaria dan membuat patung Asyera. Kalau dilihat keren ya, tetapi menyembah patung atau dewa. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan melihat kisah tentang Nabi Elia. Anak-anak bisa membaca bukunya halaman 51 sampai 52. Bisa juga kalian baca di kitab suci 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19 sampai 40. Nah, anak-anak, ini adalah foto raja atau Nabi Elia. Nah, kalian baca di rumah ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sedikit penjelasan tentang kisah Nabi Elia. Nah, situasi masyarakat Israel pada zaman Elia itu adalah jauh dari Allah. Mereka mengikuti Raja Izebel dan Raja Ahab menjadi penyembah berhala atau dewa Baal. Kemudian Tuhan atau Allah itu mengutus Nabi Elia
untuk menegur mereka dan menyampaikan nubuat. Nah, apa nubuat Nabi Elia kepada bangsa Israel? Nah, nubuat yang disampaikan adalah jika Israel tidak bertobat, maka Allah akan tidak menurunkan hujan di Israel selama 3 tahun. Wah, gak kebayang ya anak-anak ya, kalau di tempat kita tidak hujan selama 3 tahun, pasti tempat itu akan kekeringan, kemudian panas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ya kalau seperti itu ya. Kalau Tuhan memberikan kita tidak hujan selama 3 tahun ya. Begitu pula ketika bangsa Israel pada saat itu ya, mereka merasa kepanasan, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lanjut ya. Nah, Raja Ahab tidak suka atas teguran Nabi Elia tadi, maka ia diancam akan dibunuh. Nah, ketika mendengar itu, Nabi Elia akhirnya melarikan diri dan sampailah di kota Sarfat. Nah, di daerah Sarfat ia ditolong oleh seorang janda miskin yang beranak 1. Selama tinggal di rumah janda miskin itu, terjadilah suatu mukjizat. Apa anak-anak mukjizatnya? Nah, kita lihat mukjizatnya adalah minyak dan tepung yang dimiliki oleh janda miskin tidak pernah habis, sekalipun setiap hari dipakai untuk membuat makanan. Nah, ketika itu Nabi Elia menyuruh si janda miskin itu untuk menyiapkan makanan, minyak dan tepung. Nah, akhirnya apa yang disuruh oleh Nabi Elia itu, akhirnya si janda miskin itu melakukannya. Nah, terjadilah ketika itu mukjizat yang tidak terduga ya. Nah, selama Elia di Sarfat, di Israel tidak turun hujan selama 3 tahun ya, seperti yang dinubuatkan Nabi Elia tadi. Nah, akhirnya Nabi Elia menghadap Raja Ahab dan ingin membuktikan kemahakuasaan Allah. Nah, ketika itu Nabi Elia menantang 450 imam Baal di Gunung Karmel. Nah, ketika itu Nabi Elia menghadap Raja Ahab untuk mengumpulkan imam-imam Baal di Gunung Karmel sebanyak 450. Wow, bayangkan, sungguh banyak ya 450 imam. Nah, di situ akhirnya Nabi Elia mau mempersembahkan kurban yang dibakar menjadi bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, ketika itu Nabi Elia ingin membuktikan apakah imam Baal itu bisa membuktikan kemahakuasaan Allah atau tidak. Nah, ketika itu akhirnya menantang ya 400 imam Baal tadi. Nah, ini kita bisa lihat di gambar tersebut. Nah, ketika Nabi Elia membuktikan persembahannya, nah akhirnya Tuhan mau membakar semua persembahan dan menerima persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Nah, sebelumnya ada menantang 450 imam itu untuk membuktikan. Nah, ketika itu dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, barulah Nabi Elia bisa membuktikan bahwa kemahakuasaan Allah itu. Nah, saat dia membuktikan itu, akhirnya terjadilah, dan masyarakat di sana atau orang-orang yang ada di sana akhirnya dia mulai percaya kepada Nabi Elia. Nah, anak-anak, pada zaman sekarang ada manusia yang memberhalakan uang,
harta benda, jabatan atau kekuasaan, teknologi dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak akan menjadi berhala jika manusia itu menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki keterikatan khusus sehingga melalaikan hubungan dengan Allah dan sesama. Lanjut, menjadi nabi-nabi kecil zaman sekarang, apa yang bisa kalian lakukan? Nah, kita bisa melihat di situ. Yang pertama, kita harus hidup dengan jujur. Kemudian kita memiliki iman yang kuat kepada Allah. Ya, tidak boleh goyah, tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita harus kuat iman kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus berani menegur orang yang berbuat salah. Nah, ini yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang, atau apa yang bisa kita lakukan jika kita menjadi nabi-nabi kecil, ya. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, syukur karena kami boleh mengenal Nabi Elia yang telah mengembalikan iman umat-Mu. Seperti halnya Elia, semoga kami pun semakin berani bersaksi, mewartakan kabar gembira dengan cara kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anakku yang terkasih, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian, terlebih dalam perkembangan iman kalian, dan juga agar kalian itu bisa berani menegur orang yang berbuat salah. Ya, anak yang terkasih, untuk tugasnya nanti akan Bapak kirimkan melalui Google Form. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga semangat dan tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati kalian semua. Bye-bye.